Ini ada Rocky Gerung, teman-teman. Tuding fitnah Jokowi alami gangguan kejiwaan. Aduh, parah banget. Ada lagi juga nanti Dokter Tifa fitnah lagi Pak Jokowi. Terus-terusan saja ya. Barisan sakit hati ini mencari celah bagaimana untuk nyinyir, nyerang Pak Jokowi, dan mencoba menggoreng soal penyakit yang dialami Pak Jokowi belakangan ini. Cuma ada hal yang menarik kemarin. Katanya pulang dari Vatikan. Ya ini si Babe nih, babenya Wapres kan. Tiba-tiba kena alergi berat. Ya dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya. Sebagian malah footage itu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya? Ya biasanya alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi, kena biduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizine hilang. Nih awalnya dipancing dulu ya teman-teman sama kader PDIP Deddy Sitorus, yang kemudian nanti Rocky Gerung ini terpancing. Dah. Sampai moonface gitu aja. Bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa. Bisa disebut gangguan udah. Gangguan kejiwaan. Waduh, ini yang saya maksud tadi teman-teman. Rocky Gerung fitnah Jokowi alami gangguan kejiwaan karena sedang sakit sekarang. Aduh, Rocky Gerung ini. Gimana menurut kalian teman-teman? Tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Sehingga direspon dengan cara seperti itu. Nah, kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu terus-menerus tuh. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Pak Jokowi disebut candu kamera, teman-teman. Tuding terus, fitnah terus. Bilang aja sakit hati karena banyak masyarakat, banyak wartawan, awak media yang senantiasa stay selalu mengunjungi Pak Jokowi di kediamannya di Solo. Tapi digoreng. Sama Rocky Gerung mengatakan Pak Jokowi itu candu kamera. Mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya, ini hipotesis saja. Mungkin seminggu sekali keluarga itu makan malam bersama. Sambil saling menduga apa yang akan terjadi. Nah, presiden sebagai kepala keluarga harus menerangkan. Tetapi dia tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada di media massa. Jadi sebetulnya ketegangan psikologi itu yang menyebabkan kan sistem tubuh kita itu kalau tubuhnya tidak kuat, sistem apa namanya itu imunnya, kekebalan tubuhnya, bukan imunnya itu hormon fisiologisnya, stresor. Dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum Xanax atau minum Prozac itu obat penenang. Nah kelihatannya sudah pernah dipakai dan itu udah kebal. Karena kita... Apa? Sudah kebal? Sudah pernah minum? Ini cuma tafsiran doang ya teman-teman. Ini cuma isi pikirannya dari sosok yang bernama Rocky Gerung. Lalu kemudian diheboh-hebohkan, disebarluaskan, padahal fakta kenyataan yang sebenarnya tidak demikian. Kita mesti duga bahwa Pak Jokowi itu ada ketegangan psikologi luar biasa tuh. Kan dia semakin tenang, itu artinya dia turun dengan jumawa, bisa ngantarkan presiden baru, anaknya juga, menterinya banyak banget di kabinet, kenapa dia harus depresi? Setelah dia turun itu tidak berhenti dugaan negatif terhadap perilaku beliau selama memerintah, dan itu dugaan apa tadi? Padahal sekarang Pak Jokowi itu santai-santai. Cuma saja memang sekarang sedang mengalami penyakit, teman-teman. Tapi seharusnya kita sebagai sesama manusia toh mendoakan yang terbaik bagi sesama manusia. Tapi bagi orang-orang ini, bagi Rocky Gerung ini, malah senang banget rasanya kalau ada hal-hal buruk terjadi pada Pak Jokowi dan keluarga sehingga menafsirkan
liar, kemudian menuding, fitnah, segala macam. Seperti yang diucapkan Rocky Gerung tadi. Mengatakan kalau Pak Jokowi itu mengalami yang namanya gangguan kejiwaan. Waduh, aduh. Sangat-sangat keterlaluan, sangat parah sekali, teman-teman. Kemudian kulit sebagai sebuah pengadilan. Kulit itu saksi. Dalam Islam, ia akan bersaksi pada hari pembalasan, sebagaimana yang tertulis pada beberapa ayat Al-Quran. Ini Dokter Tifa juga, teman-teman. Ini juga Dokter Tifa yang ikut nimbrung membahas masalah penyakit Pak Jokowi. Dan kesannya seperti biasa. Ikut ngomporin, mencoba menyebarkan berita-berita dan kabar, narasi-narasi sesat terhadap apa yang dialami Pak Jokowi ini. Dalam ilmu psikosomatik, ia bisa mulai bersaksi sejak hari ini. Diam-diam, perlahan, namun pasti. Saya selalu percaya kebenaran jika tidak keluar dari mulut, akan keluar dari kulit, akan keluar dari penampilan tubuh. Apa yang disembunyikan oleh birokrasi, oleh polisi, akan dimuntahkan oleh tubuh. Apa yang ditutup oleh narasi, akan dibongkar oleh fisik biologi. Waduh. Dokter Tifa, tuh kan? Mencoba menyebarkan narasi untuk membenarkan apa yang diopinikan dia. Dengan mendalilkan, dengan mencontohkan segala sesuatu. Menyambung-nyambungkan. Agar narasi dan opini dia itu seakan-akan masuk akal. Jika seseorang manusia terlalu lama memakai topeng, kulitnya akan mulai menyesuaikan. Wajah menjadi topeng yang permanen. Gerak otot menjadi sinyal palsu. Dalam psikologi politik, ia disebut pseudologia fantastika. Ketika kebohongan dipelihara hingga ia menjadi bagian dari identitas, maka tubuh yang sesuai dengan nur ilahiyahnya akan mulai mengusirnya. Sistem imun mulai meragukan dirinya sendiri. Inilah awal dari keruntuhan internal. Aduh, gimana teman-teman? Seperti biasa orang-orang ini, Dokter Tifa, yang tadi yang awal Rocky Gerung, menebarkan narasi kabar bohong, memanfaatkan situasi, menggoreng penyakit Pak Jokowi, mencoba mempengaruhi publik dengan narasi, dengan kalimat-kalimat, rangkaian kata-kata yang memang sudah diolah sedemikian rupa. Biar seolah-olah apa yang mereka ucapkan itu memang fakta. Tapi teman-teman, kita tetap waspada terhadap orang-orang ini. Mari kita lihat rekam jejaknya orang-orang ini. Apa yang sudah mereka lakukan terhadap bangsa ini? Apa jasa-jasa mereka? Toh tidak ada. Yang ada teman-teman yang kita tahu cuma bikin gaduh. Bikin panas situasi saja orang-orang ini. Salam Pancasila. Kalau Jokowi ingin masa tuanya hidup damai, aman, dan tentram, ikuti nasihat-nasihat saya ini. Yang pertama ada lagi teman-teman yang mencoba menasehati Pak Jokowi. Pintar banget ya kayaknya Bapak ini. 7 syarat agar Jokowi sembuh. Waduh, apa saja? Mari kita tonton. Jokowi minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas hasil kerjanya selama 10 tahun yang hanya menimbulkan penderitaan rakyat. Waduh, yang pertama Pak Jokowi harus minta maaf terhadap rakyat. Aduh, yang seharusnya rakyat itu berterima kasih ke Pak Jokowi atas jasa besarnya, jasa besar Pak Jokowi selama 10 tahun bagi Indonesia. Ada perubahan yang begitu besar. Yang kedua, Jokowi meminta maaf kepada Prabowo atas ulahnya selama ini yang menyandera Prabowo sehingga Prabowo tidak bisa bekerja secara normal. Aduh, yang kedua lagi teman-teman.
Jokowi dituntut untuk minta maaf ke Presiden Prabowo. Aduh. Ada-ada saja ya orang yang mencoba memecah belah hubungan harmonis antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Tidak senang, akhirnya selalu saja muncul narasi-narasi. Narasi-narasi sesat seperti ini. Ya, yang ketiga, Jokowi memerintahkan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Makin ngelantur teman-teman. Pak Jokowi disuruh agar wakil presiden Mas Gibran mundur dari jabatannya sebagai wapres. Lah. Gimana ceritanya? Orang Pak Prabowo sepaket dengan Mas Gibran dan dipilih oleh rakyat secara langsung. Kenapa? Apa masalahnya? Harus meminta sekarang Gibran untuk turun dari jabatannya. Keempat, Oke. Jokowi memerintahkan kepada para menteri titipannya untuk segera mengundurkan diri. Ya, kan? Aduh. Jokowi disuruh memerintah. Ada menteri titipannya di kabinet Pak Prabowo sekarang ini. Lah. Yang memilih kan Presiden Prabowo sendiri. Yang memilih Presiden Prabowo sendiri itu ada hak prerogatif presiden yang berhak memilih siapa saja. Menteri-menterinya, orang-orang yang membantunya. Nah, memang tidak bisa bekerja secara maksimal, tidak bisa kompak dengan Prabowo. Keenam, Jokowi meminta kepada Prabowo untuk memecat menteri-menteri titipannya yang bandel, yang tidak mau mengundurkan diri. Ada. Ketujuh, Jokowi mengembalikan uang-uang yang diterimanya secara tidak halal, ya misal dari korupsi atau pungli atau gratifikasi, dikembalikan kepada negara. Aduh, yang ketujuh, poin ketujuh. Pak Jokowi disuruh mengembalikan uang dan dituduh Pak Jokowi itu melakukan pungli, melakukan korupsi. Barisan sakit hati kalau berbicara, kalau menuntut segala sesuatu itu memang tak masuk akal, teman-teman. Ada-ada saja permintaan-permintaan konyol mereka. Yang sengaja buat gaduh saja. Ada gimana teman-teman? Kira-kira menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita lihat, kita tonton, kita bahas bersama ini, menurut kalian gimana? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.